Dari pengertiannya dulu, router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain, dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding tabel tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Baik, langsung saja ya ke percobaannya. Ya. Langkah percobaan yang pertama, kita membuat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Kita setting IP gateway router, IP address PC, net mask PC, dan gateway PC. Kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini sudah saya setting ya, IP-nya 192.168.1.1, subnet masknya 192, default gateway-nya 62. Di PC 2 sudah saya atur juga, IP-nya 65, subnet masknya seperti itu, angka terakhir 192, default gateway-nya 126 seperti yang ada di video. Dan PC 3 IP address-nya 253, subnet masknya 126 128 itu ya, default gateway-nya 254. Nah, untuk routernya di fast Ethernet 0 ini yang terhubung dengan PC 1 dan 1/0 ini PC 2. Serial 2 ini router 2, serial 3 ini ke router 3. Untuk router 2 fast Ethernet 0 pada PC 3, serial 2 ini ke router 1, serial 3 ini ke router 3. Lalu untuk router 3 nya fast Ethernet 0 ini ke server 1, fast Ethernet 1 ke server 2, serial 2 ke router 1, router 2 ini, serial 3 ini dengan router 1. Setelah itu isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut, seperti yang ada di ini di modul. Kita isi. Nah, kita lihat di routing RIP ini sudah saya isi ya. Untuk router 1, kita lihat di router 2 ini juga sudah saya isi tadi RIP-nya. Bisa dilihat. Lalu untuk router 3 nya network address-nya ada 4 untuk router 3 nya, sesuai yang ada di modul tadi. Lalu setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Yang pertama, no auto summary sama version 2. Kita tambahkan.
sudah kita tambahkan. Untuk router 2 nya kita tambahkan juga. Router 3 nya kita tambah juga sama. Agar supaya konfigurasi kita simpan dengan seperti itu: config, global, setting, dan save. Kita save di config, setting, lalu kita save. Oke, lalu di router 2 kita save. Router 3 kita save juga. Baik, sudah kita save semua. Lalu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device ya. Kita restart dan meload. Nah, itu di gambar jam. Kita reset network. Sebentar. Oke, baik, kita reset. Nah, ini kita tunggu sampai hijau. Selanjutnya, untuk menampilkan double routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Show IP route. Oke, router show IP route. Oke, sudah. Lalu router 2 sama seperti router 1 tadi. So, sudah terlihat. Lalu di router 3 selanjutnya kita pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kita ke simulasi, kita edit dulu filternya, IPv4 SMP, lalu mengirim paket simbol PDU PC1 ke 2, PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2. Kita coba PC1 ke PC2 dulu. Maaf, sebentar, kita ulangi. PC2 membalas dan diterima oleh PC1 dengan sempurna. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. Sebentar, kesalahan lagi, kita ulangi.
PC3 menerima dan membalasnya, dikembalikan. Nah, PC1 menerima dengan sempurna. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Maaf, kita ulangi lagi. Nah, lalu server 1 membalas. PC1 menerima dengan baik. Lalu PC1 ke server 2 kita coba. Maaf, kita ulangi lagi. Nah, server 2 membalas. Nah, sudah berhasil. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke real time lalu tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran routernya. Kita tracing, coba. Kita translate ke PC2. IP tujuannya sudah benar. Lalu translate ke PC3. IP tujuannya drive complete. Ini ke server 1. Ini sudah benar. Ini ke server 2. Nah, selanjutnya buat skenario jalur routing. Router 1 ke router 3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung. Ini kita coba dulu karena tadi masih itu bingung. Nah, ini ke
karena diputus router 1 ke router 3, maka lewat router 2 kan. Lalu server 1 sudah menerima dan membalas, lalu kembali dan berhasil. Coba lagi PC 1 ke server 2. Oke, kita coba. Nah, router 1 lewat router 2 karena diputus tadi, lalu ke server 2. Server 2 membalas. Baik. Dan PC 1 sudah berhasil menerima. Baik, mungkin sekian dulu